dari Kota Makassar, di mana 2 hari Muhaimin Iskandar bersama Andi Amran Sulaiman di Kota Makassar. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kota Makassar selama 2 hari, tepatnya pada Selasa 1 Maret 2022 hingga Rabu 2 Maret 2022. Orang nomor 1 PKB itu menunjukkan kedekatannya dengan mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selama 2 hari di Makassar. Pertama, pria yang akrab disapa Caimin itu jadi narasumber diskusi pakar bersama Amran di Tribun Timur. Sehari berselang Cak bertemu kepada Andi Amran Sulaiman di Gedung AAS Building Jalan Urip Sumoharjo Rabu 2 Maret 2022 siang. Caimin dan rombongan dijamu makan siang sambil ngobrol santai. Dan dalam sejumlah kesempatan, kader PKB Sulsel mendorong usulan paket Caimin Amran Sulaiman maju pada Pilpres 2024. Bahkan balihonya sudah bertebaran di sejumlah jalan Kota Makassar. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ari Mariadi di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ari. Ya, halo, selamat siang Pak Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan apa saja pembahasan Caimin bersama Andi Amran Sulaiman? Jadi Mbak Kinan, seperti dilaporkan tadi bahwa Ketum PKB ini Caimin ini berada di Kota Makassar selama 2 hari, yaitu dari Selasa hingga Rabu. Yang menarik ini Tribuners, jadi Caimin ini sebagai Ketum PKB salah satu penggagas mengusulkan agar agar pemilu 2024 ini ditunda. Akan tetapi ternyata kader-kader PKB di Sulawesi Selatan ini mendorong nama Caimin untuk maju calon presiden 2024. Kader PKB Sulsel ini mendorong paket bersama tokoh Indonesia Timur, perwakilan Timur, agar ada perpaduan Timur dan Barat, dalam hal ini nama Andi Amran Sulaiman. Nah, kalau pembahasannya seusai pertemuan kepada media, Caimin beralasan keduanya hanya membahas tema diskusi-diskusi ekonomi dan politik kesejahteraan tentang potensi Indonesia Timur. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Ari Mariadi. Selanjutnya bisa Anda informasikan juga bagaimana dengan tanggapan Caimin terhadap dorongan kader PKB Sulsel maju Pilpres. Jadi Mbak Kinan, dalam kesempatan tersebut sejumlah wartawan ini menanyakan kepada Caimin atau Muhaimin Iskandar tentang dorongan kader-kader PKB Sulsel untuk maju Pilpres. Caimin beralasan mengatakan bahwa 2 tahun ini menuju Pilpres masih dinamis. Dia beralasan masih menunggu melihat situasi 1 tahun ke depan, termasuk bagaimana respon publik melalui survei. Jadi dia masih menunggu survei elektabilitas ke depan. Seperti itu Mbak Kinan. Bagaimana dengan tanggapan Andi Amran Sulaiman? Baik, jadi Andi Amran ini sebagai nama yang diusulkan oleh kader PKB Sulsel Maju 02 ini juga belum mau berpikir terlalu jauh. Dia belum mau berbicara politik ke publik. Dia beralasan ingin fokus mengurus bisnisnya di bawah bendera PT Tiran Group, apalagi di tengah pandemi katanya ekonomi lagi susah. Jadi seperti itu Pak Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan dilanjutkan oleh tokoh Bugis, ada Bapak Andi Amran Sulaiman. Banyak hal kita bahas, sudah lama nggak ketemu, sahabat lama yang sekarang tambah maju bisnisnya, luar biasa, dan kita diskusi banyak hal lah, sosial, politik, ekonomi. Pak, ini kan beberapa relawan sudah mendeklarasikan Bapak akan dipaketkan dengan Pak Amran Sulaiman. Ya, itu seperti apa tanggapannya Pak? Itu aspirasi yang tumbuh dan berkembang. Tentu kita menyambut baik, tetapi akan kita lihat perkembangan ke depan kayak apa. Pak, kalau untuk penjajakan partai politik lain seperti apa? Apakah sudah ada lobby-lobby politik? Komunikasi tentu terus dilakukan. Meskipun butuh waktu dan proses, tahapan-tahapan nanti akan kita lihat sampai 2023 awal akan kelihatan. Sudah ada kejelasan parpol yang dibidik Pak? Belum. Tanggapannya dideklarasikan sebagai capres 2024 seperti apa? Ya, kita anggap amanah, sehingga kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh.
Pak, bagaimana sosok Pak Andi Amran Sulaiman? Pak Amran adalah satu-satunya orang yang paling kuat di sini di Indonesia Timur yang masa depannya bagus sekali. Gus kan mengusulkan pengunduran Pilpres, apakah akan mengajukan untuk amandemen Undang-Undang Dasar sendiri? Itu nanti kita diskusikan. Kita sedang mengusulkan dan nunggu tanggapan para ketua umum. Nanti kita lihat dulu reaksi ketua umum, kita belum dengar semuanya. Walaupun 3 partai mendukung usulan Gus. Iya kayaknya kan masih harus semua ketua umum kita ajak bicara. Sebelumnya ada komunikasi dengan istana nggak sih, Gus? Belum. Baru kita dengan ketua umum nanti baru nanti setelah ketua umum bagus baru di istana. Gus ini kan mengusulkan pengunduran Pilpres, tapi deklarasi ini banyak sekali. Oh ya, namanya juga usulan kan, soal target pemilu kan tetap. Itu kan usulan saja. Kenapa sampai diusulkan untuk penundaan? Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, gara-gara stagnasi politik. Gus, informasinya ada arahan dari Pak Luhut untuk penundaan pemilu itu? Nggak ada. Kita yang membutuhkan beberapa tangan kita. Aku fokus sekarang bangun masjid di Konawe Utara, ada di Bone, insya Allah di Makassar. Tapi Pak, gimana? Bahas politik, Gus Muhaimin tanggapi yang kita terbaik. Paketnya nanti Dikatakan alhamdulillah saja, beliau adalah sahabat saya semua. Ya, yang penting teman-teman media jaga kesehatan. Dari dua kandidat capres. Ada kemungkinan ya akan maju ya sebagai 02. Dari 2 kandidat capres yang sudah datang di sini, Pong, bagaimana, Pong? Sekarang kami fokus bisnis. Kalau mau cerita bisnis aku bahas. Ada proses dari Pak sama lain Pak untuk koalisi nanti bicara bisnis tadi sama Pak Muhaimin. Ya, kita cerita bisnis hubungannya dengan isu nasional ada. Isu nasional adalah ini kesehatan, COVID, bagaimana supaya COVID ini reda, kita ekonomi bergairah kembali. Pak, katanya bahas politik juga tadi, terkait apa bahas politik? Ya, ditanya beliau. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Ari Mariadi yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali.